Ditangkap kami, menolak pungli, ditangkap polisi, ditangkap polisi. Video kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pasar Bogor tengah viral di media sosial. Nama Ujang Sarjana menjadi sorotan karena kedua keponakannya mengadu kepada Presiden Jokowi saat melakukan belusukan ke pasar di Kota Bogor pada Kamis kemarin, 21 April 2022. Kami bingung, sudah 3 bulan lebih di penjara, bingung Bapak. Om, kami menolak pungli, ditangkap polisi. Yang di penjara siapa? Om, Para pedagang di sini. Ujang Sarjana, Bapak. Ujang Sarjana, Pak. Mana mau lebaran anak. Dari video itu, kedua keponakannya itu mengaku ke Presiden soal paman mereka, Ujang Sarjana, ditahan oleh polisi karena diduga melakukan penganiayaan karena menolak pungli yang dilakukan preman. Keduanya meminta Jokowi membantu paman mereka yang ditahan karena melawan pungli di Pasar Bogor. Kami pengen Ujang itu bebas. Terus di Pasar Bogor itu tidak ada monopoli dan pungli. Ya soalnya kami termasuk pedagang yang nurut, kalau disuruh bayar kebersihan, retribusi apa itu dari dulu bayar. Asal memang uangnya masuk ke pemerintah. Cuman kalau misalkan memang uang yang lain-lain gitu, kami juga tidak mau bayar karena kan itu apa sih, kata Pak Jokowi sendiri kan nggak boleh bayar pungli. Menanggapi aduan warga ke Presiden soal ada penangkapan tersebut, Kapolresta Bogor Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro memberikan penjelasan terkait kasus yang menimpa Ujang. Saat ini prosesnya sedang dalam proses persidangan, ya, dan tentunya ini menjadi perhatian kita semuanya, sehingga kami melaksanakan penyidikan berdasarkan fakta dan laporan. Tidak ada kriminalisasi karena ada korbannya. Lantas bagaimana kisah sebenarnya Ujang Sarjana, pedagang Pasar Bogor yang melawan pungli justru berurusan hukum, dituduh melakukan pengeroyokan atau pemukulan? Benarkah ada kriminalisasi dalam kasus Ujang Sarjana? Tim TV One mengabarkan. Anda sudah melihat tadi bagaimana dua keponakan dari Ujang Sarjana ini mengadu sambil menangis, memohon bantuan, pertolongan kepada Pak Presiden Jokowi. Dan juga sudah dilaporkan apa yang terjadi ataupun apa yang dialami oleh paman mereka. Tapi kita juga mendengarkan tadi bagaimana pernyataan dari pihak kepolisian bahwa tidak ada kriminalisasi kok dalam kasus ini. Ada korban. Dan kalau kami juga telah lebih lanjut, pihak kepolisian menjelaskan bahwa bukan masalah pungli yang menjadi akar permasalahan dari terjadinya penganiayaan. Lalu apa? Nah, untuk itu kita akan langsung saja mendengarkan kisah sebenarnya dari para narasumber. Sudah terhubung kita dengan narasumber yang pertama, yaitu Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro selaku Kapolresta Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Susatyo. Selamat malam Mbak Putri. Baik Pak Susatyo, tadi kami memang sudah sempat mendengarkan ataupun juga mencuplik, tapi memang baru sedikit informasi yang Pak Susatyo laporkan tadi atau ceritakan. Nanti mungkin kita akan bisa gali lebih lanjut Pak, tapi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber lainnya, yaitu Pak Beni Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Baik Pak Beni. Kami juga nanti akan mendengarkan tentunya bagaimana pernyataan dari pihak keluarga termasuk juga kuasa hukum dari Ujang Sarjana. Tapi sampai nanti kita dengarkan bagaimana pandangan Pak Beni juga, kita mau dengarkan terlebih dahulu Pak Susatyo. Sebenarnya duduk permasalahannya ini seperti apa? Apakah betul penyebabnya ini karena ada masalah pungli terjadi di pasar tersebut Pak? Baik, yang pertama, secara sisi kemanusiaan kami turut bersimpati dengan apa yang kejadian yang dialami oleh Bapak Ujang Sarjana. Dan kemudian yang kedua, atas kejadian kemarin tentunya kami sangat serius untuk menangani perkara ini. Dan tadi pagi kami juga bersama Forkopimda, Pak Wali Kota dan Pak Dandim langsung memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak simpang siur, juga bersama korban yang kami hadirkan. Perlu kami sampaikan bahwa perkara ini terjadi pada 26 November 2021. Kemudian antara korban dan terlapor pada saat itu sempat ingin melakukan mediasi. Namun gagal mediasi tersebut, dan akhirnya pada tanggal 2 Desember 2021 atau kurang lebih sekitar seminggu dari kejadian tersebut, korban melaporkan kepada pihak Polsek Bogor Tengah. Dari tanggal 2 Desember tersebut,
berbagai rangkaian proses penyelidikan, kemudian pemeriksaan dan semuanya akhirnya jajaran Polsek melaksanakan gelar perkara telah mengakhiri rangkaian penyelidikan dan kemudian menetapkan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami miliki dan tanggal 17 itu di 17 Januari artinya sudah sekitar 1 bulan 2 minggu dari setelah laporan polisi. Itu kami menetapkan tersangka dan pada tanggal 18 Januari kami melakukan penahanan. Penyidikan kami transparan. Artinya apabila ada saksi-saksi yang meringankan pun kami juga memberikan ruang itu. Sehingga ada juga saksi yang kami periksa yang meringankan daripada fakta kejadian tersebut. Dan dari pihak kuasa hukum kemudian ingin menguji apakah yang dilakukan oleh Polsek Bogor Tengah ini telah benar secara prosedur, mengajukan pra peradilan. Dan pada tanggal sekitar Maret kemarin, pra peradilan itu menyatakan bahwa apa yang dilaksanakan oleh Polsek Bogor Tengah itu sesuai dengan prosedur. Nah, kemudian terkait dengan permasalahan atau motif terjadinya masalah ini, berdasarkan keterangan-keterangan dan fakta-fakta yang kami kumpulkan, bahwa faktor utamanya itu adalah ketika korban, ini 2 orang, ini masuk yang dianggap sebagai area daripada Bapak Ujang Sarjana. Dan area itu sempat ditegur oleh Bapak Ujang dengan bahasa Sunda yang kurang lebih artinya tidak harus berjualan di area ini, artinya melarang orang untuk berjualan di sana. Dan kemudian pelapor tidak menanggapi, barulah terjadi pengeroyokan oleh sekitar 7 orang tersangka yang saat ini 1 orang sudah kami tetapkan tersangka dan 6 lagi diantaranya kami terbitkan untuk DPO. Nah, sehingga yang menjadi motif tadi tidak ada sejauh ini ya, kami tidak melihat adanya pungli, tetapi adalah rebutan antara lahan daripada usaha, baik antara pelapor dengan terlapor. Usaha kita mediasi pun juga sudah kita lakukan, namun itu juga tidak berhasil, sehingga kami harus melakukan penegakan hukum agar kami menjamin tidak ada kekerasan-kekerasan di area publik seperti tadi apalagi terjadi di pasar, dan itu terjadi juga sekitar pukul 2.30 di mana memang pasar Bogor itu pasar malam itu jam 2.30 itu saatnya para pedagang itu loading barang dan sebagainya. Dan tentunya komitmen kami jajaran di pemerintah Kota Bogor bersama TNI Polri komitmen terhadap aksi-aksi kekerasan, premanisme terlebih pungli, dan kami sering melakukan operasi-operasi tersebut di pasar-pasar. Terkait dengan kekerasan juga pun sama. Baik. Catatan kami semua sepanjang 2021 sudah hampir 200 tersangka kekerasan kami lakukan penyidikan, dan juga berbagai senjata tajam hampir sekitar 300 kami telah berhasil sita. Artinya ini menjadi bagian daripada bagaimana kami menekan angka kekerasan di area publik. Kurang lebih demikian, Mbak Putri. Baik, nanti kita juga akan meminta keterangan dari pihak keluarga dari Ujang Sarjana ini, karena memang kalau menceritakan ataupun juga cerita yang dilaporkan kepada Pak Jokowi ini sangat berbeda ceritanya dengan yang dikatakan oleh pihak kepolisian. Tapi mungkin Pak Benny Mamoto juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini, Pak, karena memang dari 2 pihak ini berbeda mengenai dasar ceritanya. Ya, yang pertama tentunya kami mengapresiasi Pak Kapolres dan jajarannya yang sudah menangani kasus ini secara transparan, sudah melalui tahapan mediasi dan sebagainya, bahkan penyidikannya pun sudah diuji lewat pra peradilan dan dinyatakan bahwa proses penangkapan itu sah menurut hukum. Jadi dari kacamata proses penyidikan menurut saya sudah tepat, sudah benar. Masalahnya kemudian muncul adalah keluarga ini memanfaatkan momentum ketika Bapak Presiden kunjungan dengan menyampaikan hal-hal yang belum tentu benar. Dan ini tentunya sangat kurang tepat ya, karena apakah dia saksi peristiwa, apakah dia tahu persis duduk masalahnya. Sehingga kalau yang diceritakan itu tidak sesuai dengan pembuktian di pengadilan, tentunya ini menjadi masalah tersendiri. Ini kami sayangkan. Jadi dalam hal ini upaya hukum sudah ditempuh.
yaitu melalui pra-peradilan. Oleh sebab itu, tentunya untuk tidak memperpanjang masalah ini, saya yakin Pak Kapolres akan bisa bagaimana nanti menjelaskan kepada keluarga tersangka fakta yang sesungguhnya terjadi, bahkan nanti ketika sidang pengadilan pun secara transparan publik bisa mengikuti apa yang sesungguhnya terjadi pada bulan November tahun 2001 itu. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa keluarga ini memanfaatkan momentum supaya viral, supaya nanti kemudian image yang terbangun, polisi seolah-olah salah bertindak dan sebagainya, ini tentunya sangat merugikan. Saya yakin Pak akan bisa menangani ini dengan baik. Baik Pak Benny, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Sudah disampaikan oleh Pak Benny bahwa keluarga memanfaatkan kedatangan atau momen kedatangan Presiden Jokowi. Benarkah demikian? Bagaimana pernyataan dari pihak keluarga? Nanti setelah jeda kita akan dengarkan bersama saat lagi. Dan berikutnya kita juga akan terhubung dengan narasumber berikutnya, yaitu Bang Irfan Pulungan selaku tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Irfan. Selamat malam Putri. Baik, selamat malam yang lainnya. Baik Bang Irfan. Nah, kita juga sudah ada Mbak Kurnialih yang juga merupakan keponakan dari Ujang Sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Kurnialih. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Baik, Mbak Kurnia, apakah Mbak Kurnia ini yang kemarin langsung berbicara dengan Pak Jokowi yang mengadukan kasus ini ke Pak Jokowi? Betul. Ya, Mbak Kurnia, sebenarnya apa sih yang dialami oleh paman Mbak Kurnia ini, Pak Ujang Sarjana ini, sehingga kemudian Mbak Kurnia sampai berani langsung mengadukan hal ini, bercerita kepada Pak Jokowi? Nah, jadi om saya itu adalah seorang pedagang buah yang biasa memang berjualan buah di tempatnya. Nah, kemudian setelah beberapa hari itu, berhari-hari, selalu terjadi ada sekelompok preman yang datang ke lokasi jualan buah. Gitu, datang ke lokasi jualan buah. Berjualan buahnya di pasar yang sama ya? Ya, di pasar Bogor. Baik. Jadi sekelompok orang hampir setiap hari membuat kegaduhan. Membuat kegaduhannya itu berbentuk ancaman, pembawaan senjata tajam, dan memaksa para pedagang untuk membeli barang jualannya gitu. Bahkan dilempar-lempar si itu akunya itu. Mbak Kurnia, gitu. mereka nah, ini karena mungkin om saya itu ya karena hampir setiap hari itu terjadi kerusuhan. Jadi wajar dong kalau misalkan om saya merasa resah dan menegur para preman itu. Ya karena kan merasa terganggu kan. Jadi wajar menurut saya kalau misalnya yang menegur. Ya kalau misalkan kita nih di pekarangan rumah kita, terus ada yang membuat kerusuhan, kan kita pasti otomatis menegur kan. Kalaupun nggak menegur ya minimal kita bertanya ada apa sih, kenapa sih terjadi kerusuhan. Nah mungkin si preman ini tuh merasa keberatan bahwa ada yang menegur aksi premanisme mereka. Gitu, karena sebelumnya nggak ada yang berani untuk menegur aksi premanisme mereka. Gitu, jadi mungkin mereka ngerasa keberatan karena ditegur, jadi terjadilah aksi cekcok mulut. Nah, saya berani berkata begitu kepada Bapak Jokowi karena ya saya bersama Bapak Emerald, bersama para Bapak pengacara yang lainnya sudah melakukan berbagai macam cara upaya, tapi tidak membuahkan hasil gitu. Jadi memang betul tadi saya memang memanfaatkan momentum untuk mendapat keadilan pada kasus ini gitu. Ya. Mbak Kurnia, setelah kemudian cekcok mulut dengan mereka, kelompok yang tadi dikatakan meminta pungli tersebut, lalu setelah cekcok mulut apa yang dilakukan? Setelah cekcok mulut itu memang ada mediasi sih. Ya, ada mediasi. Cuman mereka minta ganti rugi. Cuman kan karena para pedagang memang tidak merasa melakukan hal tersebut, ya pedagang itu menolak dong untuk membayar
ganti rugi gitu kepada mereka, karena kan memang pedagang kan nggak salah, yang berbuat kerusuhan siapa gitu, yang mengancam-ancam pedagang siapa, yang membawa senjata tajam siapa. Baik, Mbak Kurnia, tapi selain cekcok mulut kemudian adakah adu fisik, kontak fisik? Tidak ada, hanya cekcok mulut. Hanya cekcok mulut saja? Tidak terjadi penganiayaan secara fisik dalam konflik itu? terhadap kami. Oh, ada justru si Adriansa yang melakukan penonjokan terhadap Gamel. Itu tangannya tuh yang waktu itu dijadiin rongsen kan, jadi besi. Jadi Mbak Kurnia, Pak Adriansyah ini yang melaporkan kasus ini ke polisi adalah pelaku pungli tersebut? Betul. Pak Adriansyah Dia ini bersama rekannya, bersama bosnya. Bersama rekannya, bersama bosnya? Setiap hari melakukan kerusuhan di Pasar Bogor. Hampir setiap hari. Sudah lama melakukan hal ini, Pak Adriansyah ini? Sudah Betul. berapa lama, Mbak Kurnia? Saya kan mulai berjualan itu setelah ada COVID kan, membantu orang tua saya ya. Jadi sepengetahuan saya selama saya berjualan itu ya saya tahunya memang si itu penggelut pungli gitu. Maksudnya memang dia tuh pekerjaannya sehari-hari memang meminta uang jalur. Pak Adriansyah uang jalur itu apa? Mbak Kurnia, Pak Adriansyah ini bukan salah seorang pedagang di pasar tersebut? Bukan. Keterangan ini Memang ada pedagang melakukan pemaksaan terhadap pembeli. Memang ada pedagang membawa senjata tajam. Terus memang ada pedagang melakukan pemaksaan terhadap pembeli, pengancaman. Di mana orang mau beli ya. Baik, dan kemudian Mbak Kurnia melihat ketika Pak Jokowi datang memanfaatkan momen ini untuk mengadu. Iya, untuk mendapat keadilan. Baik, Bang Ade Irfan Pulungan mungkin bisa ditanggapi apa tindak lanjutnya Bang ketika kemarin ada warga yang mengadukan hal ini ke Pak Jokowi? Ya Mbak Putri, ini kan adalah proses hukum ya, proses penegakan hukum. Dan sekarang ini sudah berjalan di pengadilan. Tentunya kita harus menghormati proses yang berjalan penegakan hukum itu yang ada di pengadilan gitu. Jadi kita tunggu saja gitu. Tidak mungkin pemerintah melakukan langsung intervensi dalam proses penegakan hukum itu yang sudah berjalan di pengadilan. Tidak mungkin itu. Karena nanti akan menimbulkan masalah baru lagi ketika adanya intervensi pemerintah terhadap proses hukum yang sudah berjalan di pengadilan gitu. Kita tunggu saja gitu. Baik. Mengenai tadi yang disampaikan Mbak Kurnia ya, kalau memang itu terjadi ya kan bisa nanti ada upaya hukum kembali. Tapi kalau memang faktanya tidak terjadi, hati-hati dalam menyampaikan informasi di dalam ruang publik seperti ini gitu. Nanti malah akan menimbulkan masalah baru lagi gitu. Baik, Mbak Kurnia, ini kita ada Bang Ade Irfan Pulungan mewakili pihak Istana dari KSP. Ada yang ingin disampaikan mungkin ke Bang Irfan? Saya berani mengeluarkan statement seperti itu karena saya merasa benar dan saya tuh ngomong kayak gitu tuh berdasarkan data dan fakta, memang ada bukti-buktinya, kemudian ada saksinya juga. Saya juga takut kalau misalkan saya membuat statement yang salah, kan ada hukum kan. Bang Irfan, ini ada suara warga dan tadi Bang Irfan mengatakan bahwa memang tidak akan melakukan intervensi. Tapi adakah mungkin pengawasan agar kasus ini bisa terpantau lebih lanjut lagi Bang untuk keadilan? Mbak Putri, persoalan ini kan sudah lama ya dan pengawasan itu ya kita sama-sama kita awasin aja dalam proses di pengadilan gitu. Tidak perlu misalnya hal yang spesial kita lakukan gitu. Ya, nanti malah menimbulkan ketidakadilan lagi. Banyak proses-proses yang ada yang sudah berjalan di pengadilan gitu. Masalah-masalah hukum yang ada gitu. Ya, informasi yang kemarin yang ada di pasar itu sebagai sebuah informasi yang disampaikan oleh warga kepada Pak Jokowi. Kita terima dan kita catat. Makanya kita tidak lanjuti kepada kepolisian. Para kita pertanyakan dan kepolisian sudah memberikan alasannya, sudah memberikan masukannya terhadap proses-proses yang ada gitu.
Dan Forkopimda Kota Bogor juga sudah menyampaikan kepada publik. Jadi kita tunggu saja antara korban dan pelaku gitu. Masing-masing kan tetap pada pendirian masing-masing, Mbak Putri. Kalau dibilang benar, semua pasti akan mengatakan benar. Kalau dibilang salah, saya tidak salah gitu. Jadi kita tunggu aja proses di pengadilan gitu. Yang jelas pemerintah dalam proses penegakan hukum dan sudah berjalan di pengadilan tidak akan mungkin melakukan intervensi atau menyetop menyudahi di tengah jalan proses pengadilan ini. Itu sangat tidak baik gitu. Itu benar menjadi presiden buruk bagi jalannya proses penegakan hukum kita gitu. Ya kita bersabar saja. Baik, saya juga ingin sekali bisa mendengar bagaimana tanggapan dari kuasa hukum Pak Ujang Sarjana, yaitu Pak Emiral Rangga. Pak Emiral, sudah diberikan kesempatan untuk bisa menundukkan hal ini, sebenarnya menceritakan bagaimana versi dari keluarga Pak Ujang Sarjana dan juga menguji hal ini dalam pra-peradilan. Tapi memang kalau kita ketahui bersama bahwa terus berlanjut proses peradilan ini, Pak Emiral. Baik, sepertinya masih ada gangguan komunikasi dengan kuasa hukum dari Pak Ujang Sarjana. Pak Emiral, nanti kami akan coba perbaiki. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tapi kami juga ucapkan terima kasih kepada Bang Irfan sudah berkenan untuk bisa bergabung dan juga menjelaskan bagaimana sikap pemerintah mengenai hal ini. Kami akan segera kembali saat lagi.